Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Dan di episode kali ini saya bakalan ngasih tahu ke teman-teman alasan kenapa istri saya bisa bercadar sampai 8 tahun istiqomah dengan segala cacian yang beliau terima, dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan. Oke, stay tune terus. Mungkin di sini ada teman-teman yang merasa bingung, ingin menghidupkan agama dalam keluarganya, cuman tidak tahu dimulai dari mana. Nah, teman-teman sudah merasa nggak nyaman sama keluarganya karena saling tengkar, misalkan saling adu ego atau saling tuntut. Dan itu semua sudah saya rasakan di awal-awal pernikahan saya. Hampir tiap hari saya itu tengkar dengan istri saya, hampir tiap hari kita adu ego, hampir tiap hari kita saling tidak sapa gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah saling mendukung satu sama lain, kita sudah saling menerima kekurangan masing-masing, dan salah satu penyebabnya adalah apa yang nantinya akan saya sampaikan di sini. Kita mulai dari pemahaman mendasar dulu ya teman-teman, dan ini sangat penting untuk dipahami oleh rumah tangga seorang muslim. Jadi mengamalkan agama itu tidak terbatas hanya di masjid saja, di pesantren saja, atau di majelis dzikir, tidak. Mengamalkan agama itu kita bisa praktekkan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kita flashback lagi di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya para sahabat, kenapa mereka sukses mengamalkan agama, mengapa mereka sukses mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, mereka praktekkan di setiap aspek kehidupan mereka. Jadi mereka misalkan mendapatkan ilmu di masjid, mereka akan bawa ke rumahnya, mereka akan bawa ke lingkungannya, mereka akan bawa kepada setiap orang yang ketemu dengannya. Misalkan contohnya ini ya, contohnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau ketika bertemu dengan seseorang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama, maka beliau akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan larangan tersebut. Ya, itu di lingkup masyarakat. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar yang menegur Siti Aisyah di rumahnya ketika sholat, yang miring ke kanan dan miring ke kiri. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa setiap apa yang mereka ketahui mereka amalkan dalam setiap aspek kehidupan mereka ya. Intinya apa yang mereka dengar, mereka sudah menanamkan dalam diri mereka untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Dan disinilah kita akan belajar mempraktekkan apa yang telah mereka lakukan ke dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Saya akan sederhanakan itu untuk pemirsa sekalian. Saya rangkum ada 3 ya. Yang pertama, hidupkan taklim wa taklum di rumah. Yang kedua, sering sampaikan ilmu yang kalian dapat atau orang tua dapat kepada anggota keluarganya. Dan yang ketiga, hidupkan budaya untuk saling menasehati satu sama lain. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, menghidupkan taklim wa taklum di rumah. Nah, kita ambil waktu di mana anggota keluarga ini kumpul semua ya, setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib lah. Nah, kita di situ bakalan baca hadis mengenai fadilah mengerjakan sesuatu. Contohnya fadilah mengerjakan sholat tahajud. Nah, yang kedua, sering sampaikan ilmu yang didapat. Contohnya kalian dapat ilmu dari masjid, dari majelis dzikir. Sesampainya di rumah, jangan pendam ilmu itu sendiri. Ya, jangan pendam ilmu itu sendiri, tapi sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan ke setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Dan yang ketiga, didik keluarga kita untuk menghidupkan budaya saling nasihat menasihati. Nah, jadi misalkan orang tua yang salah maka anak yang mengingatkan, dan apabila anak yang salah maka orang tua yang mengingatkan, apabila istri yang salah suami yang mengingatkan, dan apabila istri yang salah ini suami yang mengingatkan, tentunya dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik, tidak otoriter ya, tidak semena-menanya harus begitu, ndak. Kita harus sampaikan dengan cara yang paling baik. Jika 3 hal ini teman-teman lakukan dan praktekkan di rumah, insya Allah keluarga kita
ya akan datang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dengan cara inilah istri saya bisa istiqomah bercadar hampir 9 tahun ya, dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan sajian, pengorbanan dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan cara ini ya. Semoga Allah terima pengorbanan beliau dan semoga beliau istiqomah bercadar sampai akhir hayatnya. Jadi terakhir, silakan cermati video ini, silakan diulang-ulang. Kalau ada misalkan yang ingin ditanyakan mengenai mempraktekkan cara ini, silakan teman-teman tulis di komentar ya, atau bisa japri, nanti saya tulis di deskripsi teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk saya yang menyampaikan dan kepada orang lain yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.